Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mat Mega. Sekarang membahas mengenai materi sistem konsinyasi untuk produk kerajinan. Di sini secara bagan sistem konsinyasi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, ada pengertian, karakteristik, hak dan kewajiban, komponen pemasaran serta perancangan pemasaran. Pengertian untuk konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisikan penyerahan barang produk dari pihak pertama atau pemilik barang kepada pihak kedua atau ke pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian tersebut. Nah, biasanya pihak kedua atau pemilik toko akan dapat komisi dari pihak pertama pemilik barang jika barang atau produknya laku terjual. Nah, pihak penyerahan barang atau yang pemilik barang disebut konsignor, sementara pihak yang dititipi barang atau pemilik toko biasanya sebutnya konsigne. Nah, barang yang dititipkan tersebut disebut barang konsinyasi. Nah, lihat cara kerja bisnis konsinyasi itu sudah biasa ya di lingkungan sekitar kita, baik di pasar ataupun di supermarket, banyak contohnya. Nah, karena sistem konsinyasi ini memberikan dapat keuntungan dari kedua belah pihak. Yang menitipkan barang tidak perlu biaya sewa tempat, dan pihak yang dititipi barang juga tidak perlu modal yang banyak untuk menambah barang dalam tokonya. Nah, di sini akan saya sedikit membahas mengenai karakteristik dari konsinyasi. Yang pertama ada peluang dan resiko. Peluangnya adalah memberikan kesempatan bagi pemilik toko untuk memasarkan produknya ke pembeli. Yang kedua, bagi pemilik toko atau konsigne, pemilik toko dapat memberikan produk yang tidak laku. Nah, dan resikonya di sini saya bahas ada dua. Bagi konsignor atau produsen, perlu memberikan imbalan atau hadiah atau komisi jika ada kesepakatannya jika barang yang dijual habis. Dan yang kedua, bagi pemilik toko tidak akan mendapatkan keuntungan atau komisi hingga barang yang dititipkan itu terjual habis. Nah, di sini ada kelebihan konsinyasi untuk pemilik barang atau konsignor ada 7. Yang pertama ada penghemat biaya, dan ada pula tidak perlu merekrut pegawai baru, salah satunya. Dan yang terakhir ada memperluas pasar dan penghematan biaya promosi, itu untuk pemilik barang. Untuk pemilik toko itu yang pertama ada resiko kerugian relatif kecil, yang kedua stok produk bertambah, dan yang ketiga mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Nah, kekurangannya dari sistem konsinyasi ini dari sudut pandang konsignor, risiko kerugian dimaksud adalah pemilihan tempat penitipan. Jadi harus selektif toko yang dititipkan itu strategis atau tidak. Nah, promosi yang tidak sesuai kadang membuat barang tidak laku. Yang ketiga ada uang tidak dapat langsung diterima. Nah, itu kelemahan dari sudut pandang pemilik barang. Dan untuk pemilik toko harus merawat dan menjaga barang tersebut secara apik. Nah, jika rusak harus ada penggantian barang dan mengeluarkan modal atau uang. Ini adalah gambar dari skema sistem konsinyasi. Ada konsigne, konsignor, dan konsumen. Di sini menerima return dalam bentuk margin, komisi penjualan, atau keduanya. Di sini dari konsigne ini ada alur resiko atas barang. Nah, sekian dari saya mengenai pembahasan sistem konsinyasi secara general. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.